kelor sama air doa. Tapi pas orang pinter ini mulai baca-baca doa, angin tiba-tiba kencang banget kayak ngelewatin lilinnya sampai mati. Dan dari kamar pojok, kamarnya Mas Ale ini, kedengeran suara bentakan keras bilang kayak, "Jangan ganggu anakku," gitu. Dan yang teriak itu tuh Mas Ale. Tapi anehnya, pas pintu kamarnya Mas Ale ini kebuka, Mas Ale tuh udah berdiri dengan matanya tuh merah, keringet dingin sampai netes banyak banget dari mukanya. Dan di belakangnya kelihatan kayak ada sosok kecil lagi ngintip di balik kakinya si Mas Ale. Momen itu cuma sebentar, tapi cukup bikin orang tuh mundur ketakutan lah. Orang pinter itu tuh langsung nyuruh semua orang buat keluar area kosan, kayak nunggu di luar aja lah gitu, sambil baca-baca doa aja gitu. Sampai akhirnya orang pinter ini kayak baca-baca doa, tiba-tiba hening, sepi gitu. Sejak malam ritual itu, semua suasana kosan berubah. Uang udah gak ada yang hilang, tapi kamar Mas Ale kekunci rapat Nat, dan gak pernah kelihatan keluar lagi. 3 hari kemudian, bau busuk tuh tiba-tiba mulai kecium dari kamar Mas Ale. Pas coba didobrak pintunya, ternyata mereka nemuin Mas Ale udah meninggal Badannya langsung jadi kayak kurus kering, kulitnya nempel di tulang, matanya melotot, lidahnya hitam, terus sekujur tubuh dia tuh kayak ada jejak kaki anak kecil. Wah anjir. Di sebelahnya tuh, sebelah mayatnya Mas Ale ya, ada mangkok kosong dan beberapa lembar uang yang udah gosong gitu di ujungnya. Kata orang pintar kemarin, si tuyul ini nih lagi kelaparan karena ritual tolak bala kemarin. Dia jadi gak bisa nyari uang, dan akhirnya makan energi majikannya sendiri, which is si Mas Ale itu. Dan karena kondisinya udah makin gak masuk akal, gak cuman buat penghuni kosannya, tapi buat si pemilik kosannya ya, yaitu Bu Mahla. Akhirnya gak lama kemudian, semua penghuni tuh terpaksa pindah, dan Bu Mahla nutup kosannya dia sementara buat dijadiin bangunan lain. Sekarang sih kosan ini udah ditutup dan dijual Nat. Tapi tiap kali si Iwan ini lewat kosannya dia tuh masih bisa ngerasa kayak hawa dingin di sekitarnya. Kadang ada warga sekitar yang cerita kalau malam-malam suka dengar ada suara kayak anak kecil nangis gitu. Kadang juga tiba-tiba ada uang receh muncul di depan pagar. Jujur, Iwan tuh kayak nggak tahu apakah tuyul ini tuh masih ada atau ikutan dikubur sama majikannya tadi yang udah meninggal. Tapi satu hal yang dipelajarin sama Iwan dan teman-teman kosan lainnya, nggak semua yang kerja keras itu hasil usaha sendiri. Kadang ada harga yang perlu dibayar, dan lebih gelapnya lagi bukan sekedar uang. Tapi gue dengernya bener-bener puas banget sih di cerita lo ini, karena dia langsung dapat karma dari perbuatan dia sendiri gitu loh. Si Mas Ale ya? Iya, sampai dia meninggal digerogotin sama si tuyulnya itu. Iya, tapi untung emang orang pinternya berarti kuat ya sampai bisa nangkal si tuyul-tuyul itu biar nggak beraksi lagi ya. Gue masih kebayang lagi, walaupun mungkin ukurannya nggak gede ya, tapi setelah lo